فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan nawaqidul wudu untuk menyempurnakan faedah seputar taharah. Karena muallif Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam risalahnya hanya menyebutkan satu jenis taharah, yaitu taharah sughra yang berupa wudu. Kita sempurnakan dengan membahas taharah kubra, yaitu mandi, secara ringkas insyaallah taala. Karena telah kita lewati dalam ayat wudu, Allah Subhanahu wa taala singgung padanya dua jenis taharah. Taharah sughra dan taharah kubra. Kemudian pengganti dari dua taharah tersebut yaitu apa? Tayammum. Tentang taharah sughra dan tayammum telah kita bahas. Sedangkan mandi belum disinggung oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kita mulai dari hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Pertama dari hal yang mewajibkan mandi, akhwan, yaitu khurujul mani, keluarnya mani. Baik dari laki-laki maupun wanita, baik dalam kondisi terjaga ataupun kondisi tidur dalam mimpinya. Kapan saja mani keluar dalam keadaan terpancar dan ada syahwat padanya, maka tidak ada khilaf tentang wajibnya mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma'. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa? Bahwasanya mandi, yaitu al-ma' yang pertama maksudnya mandi. Mandi itu diwajibkan karena sebab keluarnya mani. Jadi al-ma' yang pertama air yang biasa digunakan untuk mandi, kemudian al-ma' yang kedua dalam hadis maksudnya adalah mani yang keluar. Adapun ketika keluar maninya tersebut karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin. Nah, cuaca yang sangat dingin mengakibatkan seorang qadarullah keluar maninya. Apakah juga wajib untuk mandi? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha.
Dan yang rajih dalam masalah ini apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Muhalla, bahwasanya kapan saja diyakini dari sifat-sifatnya bahwasanya yang keluar itu adalah mani, maka wajib untuk mandi. Berdasarkan keumuman hadis al-ma'u minal ma'. Berarti kesimpulannya tentang mani ini kapan saja keluar, kawan. Nah, kapan saja keluar maka mengharuskan mandi. Baik dalam kondisi terjaga, kondisi tidur. Nah, baik karena sakit atau baik karena dingin atau karena syahwat. Adapun kalau karena syahwat maka jelas nah itu tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebab yang kedua al-jima'. Walaupun tidak sampai keluar mani, akan tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri maka wajib untuk mandi. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil. Nabi ungkapkan di sini dengan ungkapan yang halus, apabila seseorang laki-laki sudah duduk di antara empat cabang dari seorang wanita, dalam artian dia menggaulinya, kemudian telah melakukan hubungan itu jima', maka wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Jadi ketika zakar telah masuk akhwan, maka wajib untuk mandi. Ini zahirnya yang disebutkan oleh para fuqaha, jelasnya demikian. Kemudian sebab yang ketiga, apabila seorang kafir masuk ke dalam Islam, maka wajib untuk mandi, baik kafirnya ini kafir asli ataupun kafir mutlak, baik itu pernah mengalami junub atau tidak. Jadi dalam masalah ini adalah kisah Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu ketika beliau masuk ke dalam Islam. Kisahnya akan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana beliau ketika hendak masuk ke dalam Islam beliau mandi, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar Sahihain dalam riwayat Abdul Razak ada penjelasan bahwasanya Nabilah yang memerintahkan. Fa amarahu an yaghtasila faghtasala wa shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi, maka beliau pun mandi dan salat 2 rakaat. Inilah pendapat yang rajih bahwasanya seorang kafir secara mutlak, kafir asli ataupun kafir karena murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, maka wajib untuk mandi. Dan ini yang didapati oleh para sahabat maupun sahabiyah yang mereka baru masuk Islam. Mereka mandi terlebih dahulu, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah. Di antara
Yang terjadi apa? Pada kisah siapa yang lain? Ibu siapa? Ibu Abi Hurairah. Ketika beliau mau masuk Islam juga beliau mandi kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah. Juga dalil yang lain, hadis Qais bin Asim dalam Sunan Abi Dawud, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Ini juga sharih adanya perintah dari Qais bin Asim bahwasanya beliau masuk ke dalam Islam, kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapat Imam Syaukani dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Adapun pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak wajib, tapi sekedar sunnah saja, kecuali kalau dia dalam kondisi junub. Alasannya apa? Alasannya bahwasanya banyak dari para sahabat yang masuk ke dalam Islam tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Maka jawaban untuk alasan ini kita katakan bahwasanya Nabi memang tidak memerintahkan semuanya untuk mandi. Kenapa? Karena sudah menjadi perkara yang masyhur di kalangan mereka. Buktinya apa? Untuk seorang wanita seperti Ummu Abi Hurairah saja tahu, ya kan? Ketika Abu Hurairah mau datang, dia dicegah, mau pulang setelah minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya masuk Islam. Kemudian pulang, terdengar suara gemericik air, ibunya sedang mandi di dalam, maka Abu Hurairah dicegah jangan masuk dulu. Jadi perkara yang sudah masyhur di kalangan mereka bahwasanya orang yang mau masuk Islam mandi terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika diperintahkan sebagian sahabat untuk mandi secara sharih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga berlaku pada keseluruhannya. Nah, baik. Sebagaimana kaidah amru ba'dil ummah amrun li jami'iha. Perintah untuk sebagian umat ini tentunya merupakan perintah bagi keseluruhannya, karena tidak ada pengkhususan. Baik. Perkara keberapa? Keempat yang mewajibkan mandi adalah apa? Mandi untuk mendatangi Jumat. Memang terjadi khilaf apakah mandi Jumat itu wajib atau mustahab. Tapi yang rajih dalam masalah ini bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh, yang hendak mendatangi Jumat. Dan ini merupakan pendapat dari sederetan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir. Nah, dan pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hazm dan para masyayikh kita, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya mandi Jumat itu wajib. Selain hadits Abi Sa'id, yang menjadi dalil untuk hal ini adalah hadits Abdullah bin Umar yang menunjukkan sangat jelas persyaratan orang yang mau mendatangi Jumat untuk mandi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, man ata minkumul jumu'ah falyaghtasil. Siapa saja di antara kalian yang mau mendatangi Jum'ah maka mandilah. Saya ini sangat jelas, kalau mau mendatangi Jum'ah maka wajib mandi. Juga hadis Hafsah dalam Sunan Abi Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Ala kulli muhtalimin rawahul jumu'ah wa ala kulli man rahal jum'atal ghuslu. Atas setiap orang yang telah balik wajib untuk mendatangi Jum'ah, dan ada setiap orang yang mau mendatangi Jum'ah wajib untuk mandi. Baik. Dalil dari ini sangat sharih walaupun menyelisihi jumhurul ulama. Kenapa? Karena jumhurul ulama berpendapat tentang sunnahnya saja. Baik, adapun yang menyatakan wajibnya tadi dari kalangan madhab, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dari kalangan Zahiriyah. Baik, juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun ashabul madzahib, ya pengikut madhab, maka mayoritasnya mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu disunnahkannya. Alasannya apa, akhwan? Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengatakan, man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Hadis Samurah bin Jundub. Ini juga penting untuk diingat-ingat agar apa bisa membantah nanti mereka-mereka dari kalangan jumhur yang berpendapat sunnahnya saja. Dalam hadis tersebut dikatakan siapa saja yang berwudu pada hari Jumat maka itu bagus sekali. Fabiha wa ni'mat. Dan siapa saja yang mandi maka mandi itu lebih utama. Konteks yang seperti ini menunjukkan apa? Yang penting wudu, tapi kalau mandi lebih bagus, lebih utama. Dengan alasan lafaz ini mereka mengatakan sunnahnya. Akan tapi akhwan, hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Kenapa? Karena ada inqita' antara Al-Hasan Al-Basri dengan Samurah bin Jundub. Kemudian juga penguat-penguat yang datang untuk menguatkan hadis ini dari jalan Anas, Jabir, Abi Sa'id, Abi Hurairah dan Ibnu Abbas, semuanya syadidatun dha'f, kelemahan yang parah. Sehingga tidak bisa menguatkan riwayat Samurah dalam hadis Samurah tadi, sehingga hadis masih tetap dalam kedhaifannya. Baik. Cuma akhwan perlu dipahami di sini bahwasanya mandi yang sifatnya apa tadi untuk seorang mendatangi Jumat hukumnya apa, khairan? Wajib. Ini bukan menjadi penentu syarat sahnya salat Jumat baginya. Tapi itu adalah kewajiban tersendiri. Sehingga seandainya seseorang mendatangi Jumat tanpa mandi, maka sah tidak dia Jumatnya? Tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu mandi, sehingga terpisah. Dan hal ini dinukilkan ijma' bahwasanya mandi bukan syarat untuk keabsahan salat Jumat.
sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Nah, dan yang lainnya al-ijma' ala anna al-ghusla laisa syartan fi sihhatis shalah. Nah, adanya ijma' bahwasanya mandi ini bukan syarat untuk sahnya salat Jumat. Jadi salat Jumat sah walaupun tanpa mandi. Cuman dia telah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan berupa mandi. Jadi salatnya sendiri, hukum wajibnya mandi Jumat sendiri. Baik. Terus bagi seseorang yang tidak harus mendatangi Jumat, apakah wajib untuk mandi hari Jumat? Kesimpulan bagus diungkapkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ahkamul Jum'ah. Falhasil dari khilaf para ulama dalam masalah ini, anna man atal jum'ah minal balighina rijalan wa nisaan ahraran wa abidan muqimina aw musafirin wa amkanahum al-ightisalu bighairi masyaqqatin fal ghuslu lil jum'ati alaihim wajib. Kesimpulannya bahwasanya siapa saja mendatangi Jum'ah, ya, siapa saja mau mendatangi Jumatan dalam bahasa kita, dari kalangan orang-orang yang sudah baligh, baik itu laki-laki maupun wanita, baik itu orang merdeka ataupun budak-budak, baik dia itu mukim atau musafir dan memungkinkan untuk dia mandi tanpa ada masyaqqah, maka mandi untuk salat Jumat tersebut wajib atas mereka. Ini kesimpulan penting dicamkan. Berarti seandainya ada masyaqqah, maka jelas al-masyaqqah tajribut taysir. Nah, itu hukum lain yang muncul karena adanya masyaqqah. Nah, kemudian yang tidak mendatangi bagaimana? Kata beliau, wa man lam ya'tiha minal balighin fayustahabbu lahul ghuslu. Adapun orang yang tidak mendatangi Jum'ah, ya, tidak menghadiri salat Jum'ah dari kalangan orang-orang baligh, tentunya karena udzur, ya, karena udzur, maka fayustahabbu lahul ghuslu, disunnahkan baginya untuk mandi. Li hadits, berdasarkan hadits, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli usbu'. Wajib atas setiap muslim untuk mandi di setiap satu pekannya. Ya, minimal ikhwan, orang muslim itu sepekan mandi sekali lah. Saya minimal. Kalian tidak terbayang masa mandi kok repot. Teman kita mandi sehari kadang 2 kali, kadang 3 kali. Kalau musim kalau panas keringatan. Tapi kalau di tempat-tempat akhwan yang padanya musim dingin, nah, saya terkadang sepekan itu tidak terasa, tidak ingin mandi. Nah, mandi Jumat ini ya kalau nggak wajib memang berat. Nah, kalau nggak ada dorongan kewajiban ya orang untuk mandi lah malas. Nah, karena apa? Keringat seperti di Yaman, keringat tidak kayak tempat kita, akhwan. Keringat tidak bikin bau juga, tidak bikin lengket di tubuh itu tidak. Nah, tidak lengket di tubuh. Bahkan kalau keseringan mandi maka malah apa? Bikin sakit kalau di sana. Baik. Nah, maka minimal sepekan untuk apa? Mandi sekali. Ini kalau tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, dari hadis ini ya disunahkan kalau yang tidak menghadiri Jum'ah untuk apa? Mandi di hari Jum'ah. Baik. Qala amma sibyan, adapun anak-anak, fa ghusluhum fil jum'ati wa ghairiha innama huwa litanadzuf. Adapun anak-anak, maka mandinya mereka pada hari Jumat dan yang lainnya hanyalah untuk membersihkan diri. Kenapa? Karena mereka belum terkena apa?
pembebanan syariat. Waqad hatha Allah 'ala at-tatahhur fi kitabih faqala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendorong untuk bersih-bersih, menjaga kesucian dalam Al-Qur'an, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai untuk bersuci, mencintai untuk mensucikan dirinya. Ini kesimpulan bagus dari khilaf yang ada dalam permasalahan mandi Jum'ah. Siapa yang wajib, siapa yang disunahkan, dan siapa yang mandinya hanya sekedar untuk bersih-bersih. Untuk anak-anak kecil, karena mereka belum punya niatan, ya, belum punya niatan. Yang membedakan untuk mandi yang padanya pahala dengan yang tidak apa? Niatan, ya kan? Sama-sama mandi di hari Jumat. Tayyib. Satunya mandi di hari Jumat karena apa? Mandi pagi untuk masuk kerja. Tayyib. Satunya sekalian mau berangkat kerja, sekalian meniatkan ini hari Jumat, nanti aku mau Jumatan mandi Jumat. Yang kedua sudah menunaikan kewajiban, sehingga nanti ketika mau berangkat Jumat langsung berangkat, ya kan, tidak perlu mandi lagi. Adapun orang pertama yang walaupun dia sudah mandi pada hari itu tapi tidak meniatkan untuk mandi Jumat, dia hanya sekedar mandi untuk bersih-bersih mau berangkat kerja, maka belum terpenuhi kewajiban. Belum terpenuhi kewajiban. Dia wajib untuk mandi lagi ketika mau menghadiri Jumat. Ini harus dipahami dengan baik. Kemudian mandi Jumat ini yang rajih, akhwan, bisa digabungkan niatannya dengan mandi janabah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Jadi seandainya seorang junub dan juga pada saat itu hari Jum'ah, kemudian dia mandi setelah masuk waktu subuh, menggabungkan niatan dengan satu kali mandi antara janabah dan mandi Jumat, maka itu sah. Ini merupakan pendapat dari kalangan sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Ini disebutkan oleh Ibnu al-Munzir. Cuman sayang, akhwan, pada sanad untuk athar Ibnu Umar padanya Laits bin Abi Sulaim, seorang yang dhaif. Tapi Ibnu Munzir menghikayatkannya adalah apa? Aktsar man nahfadhu anhu min ahli ilm. Jadi mayoritas para ulama, jumhur para ulama menegaskan demikian. Baik, apa dalilnya? Dalilnya keumuman hadits innamal a'malu bin niyat. Di sini di antara contoh amalan yang di situ seorang melakukan satu amalan tapi bisa menggabungkan padanya beberapa niatan. Baik. Kenapa bisa digabungkan di sini? Karena maksud dari mandi hari Jumat, akhwan, yaitu apa? Yaitu dilakukannya perbuatan mandi tersebut pada hari itu bersama dengan niat. Bersama dengan niat. Sehingga walaupun sama-sama wajib, ketika seorang ada sebab junub, dia niatkan mandi untuk mengangkat apa? Hadas akbar. Kemudian meniatkan dalam dirinya sekalian karena itu hari Jumat untuk mandi Jumat, maka itu sah. Baik. Dan kapan seorang dikatakan telah menunaikan mandi Jumat? Awal waktu diperbolehkannya dan sah, dikatakan itu telah menunaikan mandi Jumat, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Dan kalau kita perhatikan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslu yaumil jum'ah. Tayyib, mandi pada hari
Jumat. Dan hari itu dimulai dari apa? Terbitnya fajar. Nah, juga dalam hadis yang lain semuanya apa? Dikaitkan dengan harinya. Man igtasala yaumal jum'ah, tsumma raha fis sa'atil ula. Kemudian dia berangkat di jam yang pertama. Faka'annama qarraba badanah, maka dia seperti berkorban seekor unta. Maka dari sini diketahui karena yang dimaksud adalah hari, berarti dimulai setelah terbitnya fajar. Maka mandi akan tidak sah sebelum terbitnya fajar untuk mandi Jumat. Dan ini pendapat Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Baik. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Berarti kapan awal seseorang bisa dikatakan sah mandi Jumatnya? Hendaknya Abdullah Batam. Kalau sudah terbit fajar. Baik. Dan kapan akhirnya? Ya kan? Malam sudah Jumatan, sudah Lampung. Ini mau mendatangi Jumat, berarti menjelang dia mendatangi Jumat, menjelang nanti tegakkannya Jumat akhwan, mandi. Kalau sudah tegak Jumat akhwan, kalau sudah tegak Jumat, dia kalau mandi di sini apa? Sudah mepet ini dia. Misalnya seorang ketiduran belum mandi, kemudian sudah mepet dengan waktu ditegakkannya sholat Jumat. Apakah dia mandi dulu ataukah dia langsung berangkat dengan wudu saja? Baik. Kalau kita perhatikan akhwan, teguran Umar radhiyallahu anhu kepada Utsman radhiyallahu anhu saat itu, padanya kisah. Baik. Yaitu ketika Utsman masuk pada hari Jumat dalam keadaan Umar sedang berkhutbah, maka Umar mengingkari kenapa Pak Utsman terlambat. Faqala Utsman, ya Amirul Mukminin, ma zidtu ala an tawaddatu ba'da an sami'tu an-nida thumma aqbaltu. Baik. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak menambah kecuali wudu saja setelah aku mendengar panggilan azan, kemudian aku segera berangkat. Dalam artian apa? Dengar azan Jumat ini kan ketika apa? Khatib sudah naik mimbar, ya kan? Ini baru sadar. Maka Utsman cuma berwudu saja saat itu langsung berangkat. Karena otomatis kalau mandi dan yang lain-lain akan lebih terlambat lagi. Ini udzur yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu anhu saat itu. Maka Umar kemudian mengatakan, wal wudu aidan faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ghusli. Dan dalam riwayat Abi Hurairah, faqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil. Di sini Umar mengingkari lagi, wudu saja. Padahal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Kemudian beliau menyampaikan hadis, siapa saja mendatangi Jumat di antara kalian maka mandilah. Pada kisah ini Umar mengingkari di atas mimbar ketika Utsman terlambat. Itu yang pertama. Kemudian mengingkari kenapa beliau cuma wudu saja, dan beliau menyebutkan
dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang mau menghadiri Jum'ah untuk mandi. Baik. Ini menunjukkan ikhwani fillah, penekanan yang kuat untuk mandi Jumat, walaupun seorang sudah mepet, hendaknya dia mengambil air mandi dengan sikap untuk untuk bisa menghadiri Jumat. Akan tapi seandainya dia mandi kok sholat Jumat, dia perkirakan sholat Jumat sudah habis. Kali ini kan masih mendapati khutbah. Kalau dia mandi kok sholat Jumat berakibat dia ketinggalan, maka dia hendaknya mengedepankan untuk sholat Jumatnya. Wallahu ta'ala alam. Sebab yang kelima dari sebab yang mengharuskan mandi adalah suci dari haid dan nifas bagi para wanita. Kapan saja seorang wanita suci dari haid dan nifasnya, maka mereka wajib untuk mandi. Dan hal ini sangat jelas dikutip ijma' oleh para imam, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ajma'ul ulama ala wujubil ghusli bisababil haidhi wa bisababin nifas. Para ulama berijma' tentang wajibnya mandi dengan sebab haid dan dengan sebab nifas. Di antara yang mengutip juga Ibnul Munzir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Dalil untuk hal ini dari Al-Qur'an, ayat wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati mereka, itu menggauli mereka sampai mereka bersuci. Ini 5 sebab yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Dan sifat mandi baik untuk janabah maupun untuk Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunahkan untuk mandi Jum'ah seperti mandi janabah. Terbagi menjadi 2, sifat yang mujzi' dan sifat kamil. Sifat mujzi' yaitu sifat yang sekedar sah. Seorang sah mandinya. Dikatakan sah mandi seseorang apabila semua anggota tubuhnya terkena air. Baik. Yang penting dia guyur-guyur tubuhnya atau dia berendam di bak, semuanya terkena air, maka sah mandinya. Baik. Adapun sifat yang sempurna dalam mandi adalah sifat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau memaparkan dengan sangat detail mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari janabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah thumma yatawadda. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah mengawali dengan mencuci kedua tangan. Berarti langkah pertama mencuci kedua tangan. Kemudian yang kedua beliau menyiram dengan tangan kanan pada tangan kirinya, kemudian membersihkan kemaluannya. Berarti langkah kedua adalah membersihkan atau mencuci kemaluan. Tsumma yatawadda, langkah ketiga berwudu. Tsumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Langkah yang keempat yaitu mengambil
apa? Air dengan tangan akhwan, kemudian apa? Disiramkan ke kepala, dalam artian tangan kita dicelupkan, ya, tangan kita celupkan atau diguyur di keran, kemudian apa? Tangan kita diremas-remaskan di kepala agar apa? Sampai ke kulit kepala dan airnya. Baik. Jadi langkah keempat intinya apa? Memastikan untuk apa? Air sampai di kulit kepala kita. Kemudian diguyur 3 kali di kepalanya. Kalau kita pakai sampo, maka ini sampoannya di sini. Ya, karena sampo kan kepala, ya kan. Setelah wudu, ya kan. Kemudian basahi rambut, kemudian apa? Sampoan. Sampoan dulu, bukan pakai sabun dulu baru sampoan. Ini kalau mau kaifiyah yang sempurna. Jadi, rambut dulu disamponin, kemudian apa? Diguyur 3 kali. Tapi kalau pakai sampo, kalau kurang 3 kali belum bersih, boleh ditambah. Kemudian baru apa? Tsumma afadha ala ra'si ala sa'iri jasadi. Langkah kelima, kemudian apa? Mengguyur semua badannya. Jadi kepala dulu, baru semua badan. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Ini yang terakhir. Langkah ke-6 ini dibutuhkan kapan akhwan? Ketika tempat mandinya mungkin tidak bersih, karena tempat mandi misalnya dari tanah atau pasir. Orang sudah bersih atas, dia guyur-guyur atas, ciprat-cipratannya kan di kaki. Maka bagian terakhir cuci kaki dengan lembut agar airnya tidak nyiprati lagi, baru keluar dari tempat mandi. Baik. Ini langkah yang sempurna dalam mandi janabah. Yang kalau kita ringkas akhwan, intinya berarti mencuci tangan, bersih-bersih kemaluan, kemudian wudu. Kemudian setelah itu kepala, kemudian setelahnya anggota tubuh yang lainnya. Baik. Dan wudunya akhwan, wudunya di awal itu wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Tidak kemudian sekadar sampai mengusap kepala, kemudian nanti kakinya terakhir, tidak. Yang rajih wudunya wudu sempurna. Baik. Ini cara mandi yang sempurna. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.